Halo, balik lagi sama Irwan di sini di channel gue. Channel yang mostly kebanyakan akan ngebahas soal motor, karena memang gue lagi suka motor. Sekarang gue akan ngebahas sebuah jaket yang lumayan baru, keluaran dari Rabbit and Wheel, yaitu Rabbit and Wheel All New Basic ya kalau nggak salah. Jadi jaket yang terlihat sangat simple karena ornamen-ornamen pada jaket dan pemilihan warnanya yang sangat-sangat sederhana ya. Kalau kita lihat ada 3 pilihan warna. Pertama ada warna hitam, terus warna navy, warna biru, sama warna merah kalau nggak salah. Dan seperti biasa karena gue pecinta warna hitam, jadi gue ambil yang warna hitam. Ini agak deg-degan dah, kamera depan kayaknya terlalu tinggi dah. Tapi kayaknya secara angle oke sih. Sebentar, kayaknya gue harus nge-rearrange posisi kamera deh. Dan sepertinya koplingnya harus disetting ulang ini. Sebentar. Kayaknya kalau gini lebih oke. Oke. Kadang tuh kalau bikin konten tapi pikiran kita ke kamera jadi nggak fokus mau bahas apa gitu. Buset, remnya kagak ngenain nih rem. Balik soal jaketnya. Harga jaket ini lumayan mahal menurut gua. Harganya sekitar 1,5 juta ya, 1,5 juta. Dengan harga segitu kalian akan dapetin sebuah jaket dari brand yang lumayan oke secara branding, dan ini brand lokal tentunya. Dan brand lokal ini punya kualitas yang top notch menurut gua, karena kalau ngomongin soal position brand lokal, kayaknya Rabbit and Wheel ini salah satu brand lokal yang paling oke ya, paling terkenal, paling jadi top of mind anak-anak motor kalau mau cari aksesoris motor, tapi terutama untuk aparel ya, aparel motor tapi pengen brand lokal. Nah, si Rabbit and Wheel ini posisinya ada di atas. Menurut gua ada di atas Pro Street dan ada di atas RS Project ya, karena setahu gua 3 brand itu yang rajin bikin periperal atau aksesoris-aksesoris buat anak motor. Balik soal jaketnya, satu-satunya alasan kenapa gua akhirnya membeli jaket ini adalah gua suka banget sama desainnya yang terasa sangat simple. Spionnya. Jaket ini tuh simple banget ya, maksudnya kayak nggak seperti jaket-jaket motor pada umumnya yang biasanya tuh rame, terutama untuk kombinasi-kombinasi warna yang lebih dari satu lah gitu. Ada warna hitam biasanya dikombinasikan sama warna lain kayak putih, kuning, atau apapun itu. Tapi jaket ini tuh bener-bener simple banget. Itulah kenapa namanya basic. Jadi kalau kita lihat penamaannya itu Rabbit and Wheel All New Basic. All New Basic atau Brand New Basic ya. Intinya adalah ada kata basicnya, dimana memang ini tuh kerasa kelihatan basic banget. Dan walaupun ini basic tapi harganya juga nggak terlalu basic banget ya, karena dibandingkan dengan jaket lain harganya tuh tipis banget. Maksudnya varian lain gitu yang warna-warni dengan patch yang banyak gitu. Untuk desainnya selain dia simple elegan dengan satu warna dan cenderung polos, tapi nggak polos-polos amat, karena kalau kita lihat ada beberapa ornamen seperti misalnya di bagian sini, di bagian kiri ini ada patch ya yang tulisannya Rabbit and Wheels. Terus di bagian punggung juga ada tulisan yang lumayan gede sebenarnya. Jadi tetap ada beberapa ornamen atau patch yang terpasang di jaket ini, tapi tetap ini jauh lebih simpel dibandingkan jaket-jaket mereka yang lain yang pakai perpaduan warna yang lebih dari satu ya. Itulah kenapa namanya basic. Soal desain gue suka, pemilihan warna juga sangat suka sekali, karena gue suka banget dengan warna hitam. Jadi jaket ini warna hitam dan jujur li gue suka banget ya. Terus untuk masih desain sorry, kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang menarik di desain jaket ini. Untuk bagian sini, bagian atas nih ya, ini kancingnya itu ada 2. Ya mana gue nggak tahu ini fungsinya apa, kenapa harus ada 2 gitu. Di bawahnya ada velcro buat
ngencengin si jaket, yang mana menurut gue ini terlihat manis ya. Terus total ada 4 kantong di jaket ini, 2 di bagian siku, 1 di bagian dada sini, dan 1 lagi ada di dalam. Dan kalau di bagian luar itu dia pakai resleting, di bagian dalam dia cuma pakai velcro ya. Jaket ini pure berbahan mesh dengan teknologi buatan mereka yang namanya Air Mesh Tex 2.0, yang mana sirkulasi udara jaket ini sangat bagus sekali. Dan kalau kita pakai begini nih, anginnya itu kena badan semua gitu, adem banget gitu. Pokoknya soal kenyamanan menggunakan jaket ini juara menurut gua. Itu soal jaket ya. Aduh. Soal desain. Terus di bagian lengan sini ada kancing juga buat ngencengin. Jadi gue suka karena bagian tangan itu terlihat lebih rapat gitu, nggak kelihatan kendor. Terus untuk di bagian sini ini pakai velcro buat ngencengin si bagian lengan, dan ada resleting. Dimana gue mau sedikit mengkritik karena gue ngerasa kualitas resletingnya, terutama di bagian sini tuh nggak begitu bagus. Jujur li, dalam pemakaian seminggu atau 2 minggu gitu ya, ini tuh resletingnya copot, lepas. Kalian bisa lihat ya, ada stopper, di bagian stoppernya itu gue benerin sendiri karena memang copot dan stoppernya rusak gitu. Untungnya si Rabbit & Wheels itu ngasih garansi seumur hidup untuk servis ya, untuk resleting dan bagian-bagian lainnya gitu. Caranya gampang, tinggal cukup bawa kartu tagnya, tag si jaketnya ke, nah kayaknya itu gue nggak tahu tuh dibawa kemana. Kayaknya memang ke authorized reseller atau distributor si Rabbit & Wheels. Jadi memang intinya adalah mereka berani ngasih garansi seumur hidup untuk resleting. Sebuah hal yang keren, tapi kemarin gue nggak sempat membuktikan dengan mengklaimnya karena memang pertama mepet banget, kemarin harus pergi, jaket harus dipakai. Yang kedua, gue nggak tahu di Cibubur itu harus kemana gitu. Alhasil ya gue bawa ke Fix It, terus dibenerin sama doi, bayar 100.000, beres gitu. Dan ternyata gue baru tahu si stoppernya itu cuma ada 1, bukan 2 gitu. Itu aja sih, gue agak sedikit komplain dengan kualitas resletingnya yang aduh begitu. Terus gue juga merasa, nggak tahu kenapa ya, meshnya ini gue ngerasa lebih tipis dibandingkan jaket mesh mereka yang lain loh. Karena gue punya beberapa jaket mesh punya Rabbit & Wheels ya, dan itu tuh lebih tebal perasaan dibandingkan ini gitu. Dalam paket penjualan juga dikasih itu ya, udah dikasih protektor. By the way, jaket ini punya 7 titik protektor, 2 di bahu, 2 di siku, 2 di dada, dan 1 di bagian punggung. Cuman protektor bawaan yang dikasih itu masih soft protektor gitu, jadi tipis, jadi berasa kayak nggak maksimal buat memproteksi aja menurut gua, karena tipis aja gitu. Kalau jatuh entah apa yang dilindungi tuh. Kayaknya mentok-mentok aja tuh badan ke aspal. Tapi intinya memang sekali lagi namanya basic, jadi ngerasa selain desainnya yang terasa basic, kelengkapan juga basic, dan gua ngerasa bahannya lebih tanda kutip basic ya dibandingkan si versi regularnya. Karena gue juga punya beberapa versi regularnya ya, dan gue ngerasa itu lebih tebel, lebih solid, lebih enak dibandingkan yang ini. Ini tuh kerasa tipis banget gitu. Tapi somehow dengan bahan yang tipis begini, gue ngerasa lebih nyaman justru. Nyaman dalam arti badan itu nggak kaku gitu loh, dan lebih ganteng aja. Nggak tahu kenapa gue suka banget sama desain polos ya. Jadi ininya menurut gue jaket ini enak sih, gue suka. Walaupun tadi gue bilang ini versi basic, tapi basicnya itu overall sudah oke ya. Kualitas bordirnya juga bagus menurut gue. Jaket ini tuh pertama kali gue pakai pas touring ke Krui kemarin. Jadi benar-benar sebuah pilihan yang tepat untuk menggunakan jaket mesh pada saat touring jauh, terutama kalau touringnya siang-siang. Yang mana saat itu cuacanya memang sedang panas, jadi pakai jaket ini sangat-sangat nyaman. Gue akuin ini salah satu jaket mesh ternyaman yang gue punya. Selain karena bahan meshnya lebih tipis dibandingkan mesh kebanyakan, justru itu yang bikin badan itu nggak begitu kaku, tapi tetap nyaman dipakai gitu. Macet aman di Cibubur.
Hari Sabtu padahal nih, malam minggu bro. Sebenarnya ada alternatif lain dari jaket semacam ini yang juga ada di wishlist gua yang belum sempat gue beli, yaitu si Pro Street Majesty yang black ya. Jadi walaupun yang Pro Street Majesty itu lebih rame patchnya, cuma yang gue suka adalah rata-rata patchnya itu berwarna hitam gitu, jadi kelihatan tetap all full black aja gitu si jaketnya tuh. Dan sekali lagi itu juga jadi alasan kenapa gue mau beli jaket ini, karena jaket ini memang full black aja gitu, bagus. Dan kayaknya next bakal gue beli si Pro Street Majesty ya. Overall jaket ini bagus, gue suka, sangat gue rekomendasikan kalau kalian memang pecinta jaket-jaket motor yang simple tapi terlihat sangat motor sekali. Terlihat sangat motor sekali, terutama untuk pemilihan warna hitam ya. Pilihannya tuh selain ada warna hitam kan ada navy sama red merah. Ya jujur gue nggak begitu suka, pertama karena gue gendut ya, perut gue rada ekstra gitu, jadi kalau pakai warna yang selain hitam itu tuh kelihatan gitu. Alasan pakai jaket warna hitam untuk menyamarkan kegendutan. Begitu. BTW gue lagi pakai motor yang belum selesai ya. Jadi mungkin buat kalian yang udah subscribe channel ini, gue itu lagi nge-build, memodifikasi motor Ninja Mono RR gue menjadi sebuah motor yang tidak terlihat seperti Ninja Mono RR. Gimana tuh konsepnya? Ya intinya adalah ini lagi gue modifikasi dan prosesnya masih di 65% kali 70% ya. Karena baru beres kaki-kaki kemarin, gue belum lanjutin karena disela atau kepotong sama modif si MT25. Tapi harusnya targetnya memang bulan September ini selesai modifikasinya gitu, dan bisa gue buat video lagi untuk menunjukin apa aja yang udah dimodif sama si motor ini. Nah, by the way gue juga bingung kenapa kalau yang lain itu punya motornya itu dikasih nama gitu, sedangkan gue nggak tahu ya motor gue harus gue kasih nama apa gitu. Ya memang nggak pinter-pinter, nggak ngerti-ngerti amat soal penamaan sih kalau gue sih. Jadi kayak nanti coba gue pikirkan kira-kira nama apa yang cocok dikasih ke si motor ini ya. Atau mungkin buat kalian yang punya ide kira-kira motor Ninja dan motor MT itu kira-kira asiknya dikasih nama apa ya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Udah segitu aja video kali ini. Kalian boleh kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.